Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan tak lupa para pendengar di mana saja berada yang lagi mendengarkan kultum ini. Kisah Wahsy bin Harb memeluk Islam diriwayatkan oleh Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seorang utusan kepada Wahsy bin Harb, yakni pembunuh Hamzah radhiyallahu an, agar ia memeluk Islam. Maka Wahsy balik mengutus seseorang dengan kata-kata, "Wahai Muhammad, bagaimana engkau menyuruh aku untuk memeluk Islam, sedangkan engkau mengatakan bahwa barang siapa membunuh atau bersekutukan Allah dengan sesuatu atau melakukan zina, maka ia berdosa dan siksa untuknya akan digandakan pada hari kiamat nanti dan kekal di dalam neraka dalam keadaan kehinaan. Sedangkan aku telah melakukan perbuatan-perbuatan itu. Apakah engkau menjumpai satu keringanan bagiku?" Inilah yang menyebabkan Allah SWT menurunkan wahyu, "Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim." Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka mereka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebajikan, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Al-Furqan ayat 70. Wahsy berkata, "Wahai Muhammad, syarat ini sangat berat bagiku, yaitu aku harus bertaubat dan beriman serta melakukan amal soleh. Aku tidak sanggup melakukan hal-hal seperti itu." Peristiwa ini menyebabkan Allah SWT menurunkan wahyu, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Quran surat An-Nisa ayat 48. Wahsy berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku melihat ampunan itu tergantung kepada kehendak Allah. Aku tidak mengetahui apakah Allah telah mengampuniku atau tidak. Adakah yang lainnya?" Maka Allah mewahyukan ayat ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya
Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Wahsy berkata lagi, wahai Muhammad, syarat ini mudah bagiku, maka ia pun memeluk Islam. Para sahabat yang berada di sekitar itu berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Wahsy. Baginda Nabi SAW bersabda, ayat itu ditujukan pada seluruh umat Islam. Al-Haisami juz 7 halaman 100 berkata bahwa dalam sanadnya ada Abyan bin Sufyan. Ad-Dahabi menganggapnya lemah. Diriwayatkan oleh Bukhari juz 2 halaman 710 dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, sesungguhnya orang-orang yang berasal dari kaum musyrik dulu mereka telah membunuh dan banyak melakukannya. Begitu juga mereka telah berzina dan banyak melakukannya. Kemudian mereka menemui Rasulullah SAW dan berkata, sesungguhnya segala yang telah engkau katakan dan engkau dakwakan adalah ajaran yang sangat bagus. Kalau saja engkau memberitahu kami bahwa ada penebus untuk segala dosa yang telah kami lakukan selama ini, maka Allah SWT menurunkan ayat sebagai berikut. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah, yakni membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Quran surat Al-Furqan ayat 68. Kemudian turun ayat yang lain, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 53. Muslim juga meriwayatkannya dalam juz 1 halaman 76, juga Abu Dawud juz 2 halaman 238, dan An-Nasai seperti yang ada dalam Al-Aini juz 9 halaman 121. Al-Bahaqi meriwayatkannya juz 9 halaman 98, semisal itu juga. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian sedikit apa yang bisa saya sampaikan saat ini. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.